Halo Brensis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper dalam program Jatan Ras. Tim Satreskrim dari Polres Ciamis, Jawa Barat berhasil meringkus seorang juru parkir yang tega menganiaya istrinya hingga tewas. Dari pengakuan tuh juru parkir pertamanya nih tuh istrinya meninggal karena jatuh di kamar mandi. Tapi polisi nggak percaya begitu aja. Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya kebongkar tuh istrinya meninggal cuma gara-gara cekcok uang 100.000. Ampun deh nih, aturan tuh punya istri tuh lo sayang, lo jaga, bukannya lo aniaya. Yang ada lo malah masuk penjara. Ayo naon dia. Saya dari Polres. Duka cita ya. Ya, nanti dulu nanti saya terangin. Kasus pembunuhan kembali terjadi. Keji, seorang tukang parkir menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Tindak lanjut penanganan, tim Inafis laporkan hasil identifikasi. Mbak, izin kan? Izin melaporkan. Izin kemarin melaporkan hari ini ada TKP masalah kasus yang melaporkan korban meninggalnya. Mungkin kemana bisa membaca isi laporan dari hasil olah TKP. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP M. Arwin dengan cepat menganalisa laporan ini dan lanjut menangani. Baik, kalau begitu kita siapkan tim Jatan Ras untuk turun ke TKP. Oh, siap. Mohon izin dan. Seluruh anggota langsung dikumpulkan, di antaranya untuk profiling pelaku sebelum penangkapan. Terima kasih rekan-rekan atas cepat tanggapnya rekan-rekan untuk berkumpul pada malam hari ini. Hasil pemeriksaan dari tim Iden Inafis Polres Ciamis sudah keluar untuk permasalahan kasus yang terjadi hari ini. Diduga untuk penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia itu benar adanya. Pelaku sudah diketahui keberadaannya. Setelah ini rekan-rekan siapkan peralatan-peralatan, kemudian administrasi penyidikannya, kemudian laksanakan penangkapan sesuai dengan SOP yang berlaku. Sampai sini jelas? Siap. Baik, terima kasih. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Sudah selesai. Dengan Mas gerak. Dan usai arahan, semua bergerak meringkus pelaku pembunuhan. Pastikan masih berjalan sesuai tujuan. Koordinasi tak putus dilakukan, termasuk dengan tim pengintai. Jadi untuk strategi penangkapan kita pada hari ini, kita sudah menentukan siapa pelaku dari kejadian tersebut. Berdasarkan dari pemeriksaan para saksi, kemudian alat bukti yang kita temukan di TKP, mengarah kepada pelaku yang akan kita kejar pada hari ini. Nanti kita akan mengintai dulu apakah yang bersangkutan ada di rumah atau tidak. Kemudian apabila yang bersangkutan benar ada di dalam rumah, segera kita lakukan penangkapan sebelum kita ketahuan atau yang pelakunya kabur. Halo, malam Pak Teguh. Gimana? Sudah di lokasi? Baik, kami beserta tim sedang meluncur ke sana. Lakukan pengintaian, jangan sampai yang bersangkutan kabur. Baik. Terima kasih. Laporkan perkembangan yang ada di lapangan ya Pak Teguh ya. Terima kasih, selamat malam. Amal-amal ibadah ya. Baik rekan-rekan, setelah ini kita akan melakukan penangkapan. Jadi untuk lokasi
lokasi persembunyian pelaku itu berada di rumah yang warna krem, masuk gang, nanti belok ke kanan. Kemudian nanti untuk Pak Retno dan juga Pak Indra, begitu kita masuk gang tetap lurus, kemudian ke belakang rumah untuk antisipasi pelaku kabur. Siap. Baik, setelah ini langsung kita laksanakan penangkapan. Siap. Yuk, semangat. Yuk. Tiba di lokasi, tugas dibagi. Kemungkinan pergerakan target pun diantisipasi. Lalu tak buang banyak waktu lagi, tim beraksi. Dua orang ke belakang rumah, 2 orang. Ayo, cepat. Ayo naon dia naon. Diam. Saya dari Polres. Bukan cinta ya. Ya, nanti dulu saya terangin. Laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di sebuah warung bakso ini disergap saat asik ngobrol di ruang tamu. Makasih Bu, makasih. Ayo dulu. Ayo. Botol. Ini ngamanin pelaku Penganiayaan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk pelakunya alhamdulillah berhasil kita amankan, berjumlah 1 pelaku, dan sekarang akan kita bawa ke Polres Ciamis untuk dimintai keterangan. Dari rumah, tim mencokoknya untuk lebih lanjut dalami keterangannya. Tak bisa menyangkal lagi perbuatannya, pria yang sudah menikah 3 kali ini akui bunuh istri sirinya ini berlatar sakit hati. Ayo pemajikan tadi kumaha deh. Ibu, yung ditonyo. Nggak bisa meninggal gitu, pedah naon. Ya, harus biasa. Alasan ekonomi, mencari nafkah. Ekonomi. Sering itu ngelakukan teh? Sering. Seberapa kali tadi tonjoknya? Tonjoknya seberapa kali, tonjoknya ngaku. Udah, bilang aja. 2 kali lebih. 2 kali lebih. Yang di pukul di kemana? Udah kan gitu-gitu yang tonjokkan. Mereka meninggal. Meninggal. Kepada polisi, pelaku pun tak pungkiri menganiaya dengan membabi buta. Mulai menjambak, menampar, memukul wajah, hingga membentur-benturkan kepala istrinya. Ia melakukannya hingga akhirnya sadar korban bukan hanya tak berdaya, tapi juga kehilangan nyawa. Baik, kronologis untuk kejadian ini, pada hari Minggu kami menerima laporan dari pihak keluarga bahwasannya salah satu anggota keluarganya ini meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan ada beberapa luka lebam di daerah titik-titik badannya. Kemudian akhirnya dari pihak keluarga berinisiatif untuk melaporkan ke kami, ke Polres Ciamis untuk ditindaklanjuti apakah kematian dari yang bersangkutan ini apakah ada terjadi penganiayaan ataupun tidak. Jadi untuk proses penangkapannya itu sebelumnya kita telah mengumpulkan alat bukti, kita juga sudah melakukan visum maupun otopsi terhadap jenazah. Setelah itu kami juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi di sekitar kejadian TKP. Kemudian juga ditambah kita juga melakukan olah TKP dan akhirnya kami menentukan bahwa saudara AMN ini merupakan pelaku dari tidak pidana yang terjadi. Pasal yang kami terapkan yaitu 338 KUHP, ancaman hukuman sampai dengan 15 tahun, atau 351 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, ancaman hukumannya 7 tahun penjara maksimal. Setelah meringkus pelaku penganiayaan dan pembunuhan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian pelaku dan korban, serta kain yang digunakan untuk membersihkan darah korban.